Aku akan mengantarkan Yang Mulia dan Fuma keluar. Perdana Menteri Xia membungkuk dan mengulurkan tangannya keluar. Kembalilah dan beritahukanlah kepada para tetua untuk tidak datang mengantarkan kami pergi, Zhao Guang berkata ringan. Seperti yang Anda inginkan, Yang Mulia. Tetapi aku harus menyelesaikan tugasku, Perdana Menteri Xia berkata sambil mengantarkan mereka keluar. Mereka tidak berhenti sampai mereka tiba di gerbang utama Istana Naga. Aku akan berhenti di sini. Aku harap perjalanan Yang Mulia dan Fuma aman. Hao Ren berbalik menghadap Perdana Menteri Xia dan membalas, Perdana Menteri Xia, terima kasih telah memberiku tur hari ini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Perdana Menteri Xia membeku sejenak sebelum menyadari Sang Fuma sedang mengatakan salam perpisahan padanya. Dia begitu berterima kasih atas perpisahan sederhana Hao Ren sehingga dia hanya menatap Hao Ren dan kehilangan kata-kata. Ikutilah aku, Zhao Guang berjalan menuju susunan formasi perlindungan dan berkata, 3 ke kiri, maju 1 langkah. 6 ke kanan. Dia mulai memberi Hao Ren petunjuk lagi. Bergegas, Hao Ren mengeluarkan manik penolak air dan meletakkannya ke mulutnya. Dia mengikuti Zhao Guang dengan rapat dan hati-hati. Berdiri di gerbang istana, Perdana Menteri Xia melihat ke punggung Hao Ren dengan air mata di matanya, betapa Fuma yang berbudi luhur, perhatian, dan baik. Aku bertanya-tanya kapan aku akan melihatnya lagi, pikirnya. Dalam lautan yang luas, Zhao Guang berjalan ke depan sementara Hao Ren mengikutinya dengan cemas seolah-olah dia berada di tes bahasa Inggris untuk ujian masuk perguruan tinggi. Dia takut salah mendengarkan instruksi Zhao Guang dan salah melangkah karena dia gugup. Mereka terus berjalan lebih dari 10 menit sebelum mereka keluar dari susunan formasi. Meskipun Hao Ren memiliki manik penolak air dalam mulutnya, bajunya basah kuyup, bukan karena air hujan tetapi keringatnya. Setelah mereka tiba di daratan, Hao Ren meludahkan manik itu dan merasakan rasa pahit dalam mulutnya. Saat ini, langit telah berubah menjadi gelap, dan cahaya satu-satunya hanyalah cahaya bulan yang memantul di permukaan laut. Hao Ren mengeluarkan telepon genggamnya dan melihat saat itu sudah pukul 10 malam. Walaupun legenda berkata, 1 hari di Istana Naga sama dengan 1 tahun di daratan, bukan itu yang terjadi di sini. Namun, waktu telah berlalu dengan cepat. Zhao Guang pergi untuk menyalakan mobilnya, dan Hao Ren membersihkan manik itu dan berkata padanya, Paman, ini manik yang kau pinjamkan padaku. Kau dapat menyimpannya? Zhao Guang menyalakan mobil dan berkata, masuklah. Sekarang sudah terlalu malam, kau dapat tinggal malam ini di rumah kami dan langsung pergi ke sekolah besok. Mengingat nenek dan orang tuanya yang kemungkinan telah tertidur semua, Hao Ren mengangguk dan menjawab, terima kasih, Paman. Apa yang kau pikirkan tentang perjalanan ini? Dalam perjalanan kembali ke rumah, Zhao Guang bertanya pada Hao Ren. Sangat berbeda dari apa yang telah aku bayangkan, Hao Ren menjawab. Hehe. Aku kembali ke Istana Naga sebulan sekali untuk mengatasi pekerjaan yang tertunda. Hari ini, aku membawamu bersamaku, jadi kau bisa melihat-lihat. Meskipun kami tidak lagi tinggal di sana, Istana Naga adalah tempat yang penting bagi kami, Zhao Guang berkata. Hao Ren mengangguk. Dia tiba-tiba memikirkan kejadian di Istana Es dan bertanya, hari ini saat aku mengunjungi Istana Es bersama Perdana Menteri Xia,
aku melihat seorang pelayan abadi yang dipenjarakan dalam sebuah balok es. Apakah Paman tahu hal ini? Aku tahu. Dia adalah seorang pelayan abadi yang dikirimkan dari alam atas 200 tahun yang lalu. Sekarang setelah dipikirkan lagi, waktu pemenjaraannya telah berakhir sekarang. Aku meminta Perdana Menteri Xia membebaskannya, kata Hao Ren. Mengejutkan bagi Hao Ren, Zhao Guang tetap tenang. Dia hanya seorang pelayan abadi yang membuat kesalahan. Tidak masalah jika kita membebaskan dia. Lagi pula, kita tidak dapat memenjarakannya di Istana Naga selamanya, dia berkata. Zhao Guang tidak menolak menantu laki-lakinya kekuasaan kecil ini dan tidak menyalahkan Hao Ren atas campur tangannya. Selain itu, dia tahu Perdana Menteri Xia adalah seorang pria yang hati-hati. Dia akan menangani masalah ini dengan baik. Hao Ren merasa lega karena dia takut Zhao Guang akan memarahinya karena membuat keputusan tanpa berunding dengannya. Mobil itu melaju dengan lancar di jalan raya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah. Saat itu sudah jam 11 malam. Zhao Hongyu mendengar mobil tiba dan turun ke bawah dengan piyamanya untuk menyapa mereka. Kalian kembali bersama. Apa kalian lapar? Dia bertanya dengan perhatian. Tidak, aku tidak. Hao Ren menggelengkan kepalanya dan menjawab. Setelah memakan kedua buah merah kecil itu, dia masih kenyang. Namun, dia merasa sedikit lelah setelah berjalan-jalan untuk waktu yang lama. Aku juga tidak lapar. Mari kita akhiri hari ini. Zhao Guang melepaskan jaketnya dan berkata dengan lelah. Dia telah menghabiskan seluruh hari untuk bekerja di Istana Naga dan sekarang merasa kelelahan. Sekarang, Hao Ren mengerti mengapa Zhao Yanzi tidak bersemangat untuk kembali ke Istana Naga. Lagi pula, itu bukanlah sebuah tempat yang sangat besar dan selalu menjelang tengah malam saat perjalanan itu berakhir. Zhao Yanzi tidak menyukainya. Kau menginap malam ini di kamar Zi. Aku harus mengerjakan beberapa rancanganku malam ini di studio. Zhao Hongyu berkata pada Hao Ren. Malam ini, rambutnya dinaikkan. Bisakah aku tidur di kamar yang nenekku gunakan? Hao Ren bertanya. Karena nenekmu tidak akan segera kembali, aku telah menyemprotkan pembunuh serangga dalam ruangan itu. Kamar itu tidak dapat untuk didiami sekarang. Zhao Hongyu menerangkan dengan tersenyum. Aku akan. Hao Ren berhenti berbicara saat Zhao Hongyu mulai menariknya ke atas. Mereka berhenti di pintu Zhao Yanzi dan mengetuk. Hendak pergi tidur sekarang, teriakan Zhao Yanzi datang dari dalam kamar. Gadis nakal. Zhao Hongyu mengeluarkan sebuah kunci dan membuka pintu itu. Benar saja. Zhao Yanzi dengan piyama merah mudanya dan ekor kudanya sedang berjongkok di kursinya bermain game di komputernya. Dia berbalik dan terlihat tidak senang saat melihat Hao Ren. Mengapa kau di sini? Dia berteriak. Ren akan tidur di kamarmu malam ini. Berhenti bermain game dan pergi tidur sekarang. Zhao Hongyu berkata sambil menarik Hao Ren masuk ke dalam kamar. Dia mengeluarkan alas tidur dari dalam lemari baju dan menempatkannya di karpet di sebelah tempat tidur Zi. Bu, melihat ibunya menempatkan Hao Ren ke dalam kamarnya malam ini tanpa berkonsultasi dengannya, Zhao Yanzi berteriak memprotes. Jangan berteriak. Aku memerlukan studio di loteng malam ini, dan aku menyemprot pembasmi serangga di kamar nenek. Ditambah lagi, kamar tamu terlalu dingin
untuk tidur. Hao-Ren harus menginap di kamarmu malam ini, mengabaikan protes Zhao Yanzi. Zhao Hongyu meratakan penutup kasur itu dan berkata pada Hao-Ren, "Ren, segera pergi tidur." "Terima kasih, Bibi," Hao-Ren berkata dengan tulus. "Jika Zi mengganggu istirahatmu, datanglah padaku." Sambil berkata demikian, Zhao Hongyu berjalan keluar kamar dan menutup pintu. "Kau," begitu Zhao Hongyu meninggalkan kamar, Zhao Yanzi melompat dari kursinya dan berteriak, "Kau sengaja melakukannya." Hao-Ren merasa diperlakukan tidak adil padahal dia bermaksud untuk tinggal malam itu di kamar yang telah digunakan neneknya, dan itulah mengapa dia kembali bersama Zhao Guang. Dia tidak mengira kamar yang digunakan nenek akan tidak bisa digunakan karena disemprot dengan obat serangga. Namun, dia tidak mau menjelaskan hal itu pada Zhao Yanzi. Setelah membuka kancing jaketnya, dia berjalan menuju kamar kecil. Melihat keakraban Hao-Ren dengan kamarnya, Zhao Yanzi semakin marah. "Aku melarangmu tinggal di kamarku," dia berteriak lagi. "Pergi tidurlah lebih awal. Tidur terlalu malam bermain game dan bangun terlambat di pagi hari tidak baik bagimu. Kamu besok sekolah." Hao-Ren berbalik dan menguliahinya. "Kau tidak berhak menguliahiku," marah besar, Zhao Yanzi mengambil bantal dan melemparkannya ke Hao-Ren. Hao-Ren menangkap bantal itu. Bukannya melemparkannya kembali kepada Zhao Yanzi, dia membawanya ke kamar mandi bersamanya. "Hai!" Zhao Yanzi berteriak, tetapi Hao-Ren telah berada di kamar mandi dan mengunci pintunya. Di dalam kamar mandi, Hao-Ren melepaskan pakaiannya dan bersenandung pada dirinya sendiri sambil mandi. Mendengar Hao-Ren bersenandung di kamar mandi, Zhao Yanzi terbakar oleh kemarahan. Hao-Ren tidak bermaksud membuatnya marah. Namun, sikapnya yang tidak ramah membuat Hao-Ren ingin membalas. Lagi pula, dia tidak pernah mengucapkan terima kasih selama Hao-Ren membimbingnya. Pancuran air itu membasuh kepenatannya. Setelah memakai bajunya kembali, dia berjalan keluar kamar mandi dan menemukan Zhao Yanzi berdiri di pintu. Gadis itu sangat murka. "Aku akan tidur sekarang," Hao-Ren berkata dengan ringan. Dengan bantal di tangannya, dia berjalan melewatinya. Zhao Yanzi menyeringai dengan marah, terlihat seperti macan kecil yang hendak menyerang. Hao-Ren berjalan menuju meja komputer dan meletakkan bantal itu ke kursi sebelum. Merangkak ke dalam selimut di kaki tempat tidur. Klik! Zhao Yanzi masuk ke dalam kamar mandi sebelum menutup pintu geser itu. Selimut itu lembut dan hangat. Hao-Ren merasa cukup nyaman di dalamnya setelah berjalan seharian. Di dalam kamar mandi, air pancuran dinyalakan. Tersembunyi di belakang pintu geser, kamar mandi itu tidak memiliki pintu kaca buram sehingga sama sekali tidak ada yang bisa dilihat. Terbaring di atas selimut di lantai, Hao-Ren melihat ke atas langit-langit biru yang dihiasi dengan bintang-bintang dan mendengarkan air pancuran di kamar mandi. Pikirannya kusut dan tidak jelas. Bruk! Pintu kamar mandi dibuka, dan Zhao Yanzi dengan piyama manisnya berjalan keluar. Dengan aromanya, kulitnya yang lembut, dan rambut hitam yang basah, dia terlihat seperti kue mangkok yang baru keluar dari oven. Karena hari itu hangat, dia mengenakan atasan berlengan pendek dan sepasang celana pendek, memperlihatkan anggota tubuhnya yang ramping. Melihat Zhao Yanzi, Hao-Ren tidak ingin cekcok mulut dengannya, sehingga dia menutup matanya dan pura-pura tidur.
Duk, duk. Zhao Yanzi berjalan menuju tempat tidurnya yang dekat dengan tempat Hao Ren tidur. Hao Ren mengatur nafasnya dan berpura-pura sudah tertidur lelap. Kemudian, dia merasakan sebuah kaki yang halus menapak keras perutnya. Au! Menggosok perutnya, mata Hao Ren langsung terbuka. Berpura-pura tidak ada yang terjadi, Zhao Yanzi naik ke atas tempat tidur merah mudahnya dan ke dalam selimut hangatnya yang lembut. Hao Ren memutuskan untuk mengabaikannya, dan dia berbalik ke sisinya. Setelah setengah jam, ruangan itu menjadi hening kecuali suara dengungan dari pendingin ruangan. Hao Ren baru saja mulai tertidur ketika tiba-tiba dia mendengar Zhao Yanzi turun dari tempat tidur. Terkejut, dia membuka matanya dan mengamati gerakannya dengan waspada. Dia berdiri dari tempat tidur. Kakinya yang mulus dan putih tanpa cacat. Melihatnya berjalan di karpet tanpa alas kaki, Hao Ren merasa hal itu sedikit seksi. Berjalan menuju meja, Zhao Yanzi meneguk segelas air. Setelah itu, dia kembali ke tempat tidurnya. Sepertinya dia merasakan mata Hao Ren di kaki bawahnya. Zhao Yanzi memperlambat langkah kakinya saat dia hendak melangkahi Hao Ren. Sebuah kaki kecil yang sangat indah seperti batu giok diturunkan perlahan-lahan. Au! Hao Ren berteriak lagi, segera duduk. Maaf telah menginjakmu. Dengan kata-kata santai ini, dia naik kembali ke tempat tidurnya. Menggosok lekukan di tangan kirinya, Hao Ren mempertimbangkan untuk menghadapinya. Namun, setelah dipikirkan lagi, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, berpikir sia-sia untuk berdebat dengan seorang gadis kecil. Zhao Yanzi menyelipkan badannya ke bawah selimut hangatnya, dan sebuah kata melayang keluar dari mulutnya, cabul. Hao Ren tidak tahan lagi. Dia segera berbalik untuk menghadapinya dan bertanya, mengapa kau menyebutku cabul? Zhao Yanzi mendengus dan menggulung selimut hangatnya lebih erat di sekeliling tubuhnya sebelum berbalik menghadap ke dinding, memperlihatkan belakang kepalanya kepada Hao Ren. Selimut itu seperti kepompong, hanya kepala dan kaki bawahnya yang terlihat untuk menikmati udara dingin yang berasal dari pendingin ruangan. Kelihatannya itu posisi tidurnya yang biasa. Melihat ke belakang kepala bulatnya dan kaki bawahnya yang ramping dan putih yang menjulur keluar dari selimut, Hao Ren berpikir, kakimu ternyata tidak terlalu indah. Dia tidak mengatakannya keras-keras karena dia tahu sifat Zhao Yanzi yang pemarah dan tidak ingin melihat kemarahannya meledak. Ruangan itu kembali sunyi kecuali suara dengungan pendingin ruangan. Zhao Yanzi tidak mematikan lampu. Kelihatannya, dia memiliki kebiasaan tidur dengan lampu menyala. Hao Ren berbaring di sisinya dan melihat ke kulit halus dari kaki bawah Zhao Yanzi. Ini pertama kalinya dia menginap di kamar tidur seorang gadis, dan dia tidak bisa tidur. Setelah beberapa saat, Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik. Hao Ren segera menutup kelopak matanya dan melihat gerakannya melalui matanya yang menyipit. Zhao Yanzi memelototi Hao Ren. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia menjulurkan kakinya keluar dan ingin menendang Hao Ren di dadanya. Namun, Hao Ren telah siap. Di saat kaki Zhao Yanzi menyentuh dadanya, tangannya melesat keluar dan menangkap kaki itu, kaki yang ramping dan licin seperti belut. Hao Ren mencengkram pergelangan kakinya dan tidak melepaskannya. Kau! Zhao Yanzi memberontak dengan sia-sia, dan dia menjadi marah besar. Jahanam! Dia berteriak. Namun,
Teriakannya terdengar lemah saat pergelangan kakinya berada dalam cengkeraman kuat Hauren. Hauren melihat wajahnya yang merah padam dan berpikir, "Yah, kau berusaha menyerangku diam-diam. Sekarang, aku tidak akan melepaskannya. Bisa apa kau sekarang?" Semakin dia memberontak dengan kakinya, semakin imut dia terlihat. Jahnam, lepaskan. Melihat Hauren tidak bermaksud untuk melepaskannya, Zhao Yanzi memutuskan untuk bertindak sebagai korban dan berteriak, "Bu!" Dia merudungku. "Tolong!" Sambil berteriak dan memberontak, dia menggoyangkan tempat tidur dan membuatnya berderit. Zhao Hongyu, yang sedang menggambar rancangan di loteng, mendengar keributan di dalam kamar Zhao Hongyu. Dia menggelengkan kepalanya dengan jengkel dan melanjutkan pekerjaannya. Pemerkosaan. Pemerkosaan. Bingung dan benar-benar frustasi, Zhao Yanzi meneriakkan tuduhan yang lebih menyolok. Di kamar tidur sebelah, Zhao Guang mengambil penutup kuping dari meja di sebelah tempat tidur dan memasukkannya ke dalam telinganya. Dia berbalik dan meneruskan tidur. Mereka masih tetap ribut sampai jam 2 pagi. Saat Zhao Hongyu membuka pintu dan memanggil mereka untuk makan pagi keesokan harinya, dia menemukan Hauren yang tidur telentang dengan deretan bekas gigitan di lengannya. Zhao Yanzi juga tertidur lelap dengan selimut tebal yang ditarik ketat mengelilingi tubuhnya. Kaki bawahnya, yang menjulur keluar dari dalam selimut, ditutupi kaos kaki putih panjang. Zhao Hongyu tidak tahan untuk tersenyum lebar melihat adegan ini dan memutuskan untuk tidak lagi mengatur mereka untuk tidur di kamar yang sama di masa depan.